Ibu bapak dan saudara sekalian yang kekasih di dalam Kristus Tuhan, perenungan kita pada hari ini didasarkan atas kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah atlas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tempat tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Amin. Saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus Tuhan, kitab Nabi Amos pasal ketiga ayat ke-7 mengatakan, "Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi." Berdasarkan ayat ini, saudara sekalian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa nabi adalah manusia yang memperoleh privilege, dipanggil untuk menjadi hambanya, untuk menyatakan apa yang menjadi keputusan Tuhan kepada manusia. Ada 3 tokoh yang menarik untuk diperhatikan tatkala mereka memperoleh panggilan untuk menjadi hambanya. Tokoh yang pertama adalah Musa, yang tatkala dipanggil berupaya untuk menolak dengan alasan, "Oh Tuhan, aku ini tidak pandai bicara sebab aku ini berat mulut, berat lidah." Lalu ketika Tuhan mendengar akan itu, lalu dia menegaskan, "Siapakah yang membuat lidah? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Sebenarnya Musa tetap menolak, saudara sekalian, tetapi akhirnya dia menerima tatkala Harun kakaknya ditunjuk untuk menjadi juru bicara baginya. Memang secara manusia kita dapat memaklumi penolakan Musa yang didasari dengan argumen yang sebenarnya cukup kuat. Tokoh kedua yang akan kita bicarakan adalah Yeremia, yang menolak dengan berkata, "Ah Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda." Kalau Musa tadi alasannya berat lidah. Memang ada legenda, saudara sekalian, yang mengisahkan tentang kenapa Musa beralasan semacam itu. Tapi Yeremia mengatakan masih muda. Alasan yang dikemukakan oleh Yeremia masih muda ini dalam bahasa aslinya adalah na'ar. Na'ar itu bukan saja usia yang muda, tetapi sebenarnya tidak memiliki pengalaman. Itu juga yang dikemukakan nanti oleh Salomo tatkala diangkat itu juga.
Nah, alasannya masih muda, Na'ar. Tokoh ketiga adalah Yunus, yang tatkala ditugaskan untuk pergi ke Nineve berkata ya, tapi ternyata tidak berangkat. Dan sekalipun nanti akhirnya berangkat, dia toh tidak bergembira atas keberhasilan dia untuk mentobatkan orang Nineve. Sedangkan tokoh kita hari ini adalah Yesaya. Menurut pemahaman saya merupakan seorang nabi yang unik, lain daripada yang lain. Sekalipun banyak buku tafsir setiap kali memberi judul perikop ini dengan mengatakan panggilan Yesaya. Padahal kalau kita cari di kitab Yesaya ini tidak ada satu kata pun yang menyebutkan kata panggilan. Tapi sebaliknya justru Yesaya lah yang menjawab tatkala Tuhan mengajukan satu pertanyaan, siapakah yang akan kuutus? Dan siapa yang mau pergi untuk aku? Jadi Tuhan tidak berkata, hei saya kamu utus, enggak. Tapi justru Yesaya yang bertanya. Tatkala Allah bertanya, siapakah yang akan kuutus? Terbuka pertanyaan ini. Yesaya tidak menjawab pertanyaan itu dengan berkata, utuslah si dadap, utuslah si waru. Seperti yang banyak kita jumpai tatkala kita meminta seseorang untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan, baik itu warga gereja, bahkan juga pendeta. Tidak jarang juga menolak tatkala ada pekerjaan yang sebenarnya siap dan mampu yang melakukannya, tapi mencoba untuk menghindar. Tetapi Yesaya malah berkata, ini aku, utuslah aku. Dalam bahasa Ibrani dipakai hineni, shela, ini. Hineni itu berulang kali dalam perjanjian lama itu dipakai untuk menegaskan bahasa Jawa, ndelok aku, tidak usah tengok-tengok, tidak usah lihat ke kanan ke kiri, tapi lihatlah aku, artinya dia siap untuk melaksanakan dengan tugas panggilan itu. Dan itulah yang menurut saya paling istimewa pada diri Nabi Yesaya ini. Berkata, Shela ini. Ini bentuknya kal imperatif. Utuslah aku. Nah, gramatika ini sudah sekalian menemukan bahwa Yesaya yang memerintahkan agar Tuhanlah mengutus dirinya. Bukan Tuhan yang diminta, tapi dia minta Tuhan utuslah aku. Ketegasan sikap yang semacam itulah yang seharusnya setiap kali menjadi sikap kita tatkala kita melihat kenyataan di tengah kehidupan kita sehari-hari, baik dalam gereja maupun di tengah masyarakat. Sikap ini dilandasi kesadaran Yesaya. Tatkala melihat umat Israel yang hidup di tengah keberdosaan mereka, padahal Israel sebenarnya adalah bangsa yang dipilih, bangsa yang dikuduskan, tetapi mereka hidup dalam kenajisan, sehingga tidak bisa menjadi instrumen dari Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia, sebagaimana dijanjikan Tuhan lewat Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yesaya dengan singkat kata melihat kenyataan bahwa umat Israel itu hidup di dalam kenajisan, pada seharusnya menjadi umat yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia di seluruh muka bumi. Maka Yesaya mengajukan diri. Saudara, dalam pemahaman dasar yang semacam itulah kita memahami lembaga gereja di mana kita melayani bukanlah sering juga dipahami sebagai Israel baru. Sebagai Israel baru tentunya gereja juga mengemban tugas panggilan
menjadi instrumen Tuhan untuk olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh karena itu, baik kita sebagai pendeta emeritus yang sudah tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan berdasarkan instruksi dari lembaga gereja, dengan jujur sebenarnya kita juga masih memiliki tugas panggilan, apalagi yang tidak emeritus. Tatkala kita melihat kenyataan bagaimana dibutuhkannya berkat-berkat, kebaikan-kebaikan dari Tuhan, baik untuk jemaat kita maupun masyarakat di sekitar kita, seharusnya lah seperti saya. Tatkala kita mampu melihat segalanya itu, kita mengajukan diri dengan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Biarlah dengan pemahaman yang semacam ini, tidak akan ada lagi orang yang tidak terpanggil oleh dirinya sendiri. Tatkala dia memahami keadaannya itu, tidak usah menunggu orang lain memanggil, tapi kesadaran kita dalam memahami situasi mendorong kita untuk mengajukan kepada Tuhan dan berkata, Sheila Heni, utuslah aku. Amin.